Mas, Pak Ketua mana? Tapi udah di Menteng ya? Oh iya ya, siap. Masuk. Oke. Lagi makan di luar sama stafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Busyra Muqaddas M.Hum. Yang kami hormati para narasumber Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Bapak David Effendi SIMA, Polhi Riau, Bapak Boy Jerry Eva Sembiri, Bapak Galuh Syahbana Indra Parasta, PhD. Analis Senior Kebijakan Publik Komnas HAM, Bapak Mimi Dwi Hartono, Green Fight Indonesia, Bapak Nimparlan, Ketua MLH PP Muhammadiyah, Muhammad Azrul Tanjung SEMSI, dan tim penulis buku Bapak Widianto Mutakin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara launching Polish Brief and diskusi buku. Teriring doa, semoga kita semua diberikan kenikmatan dan syukur yang terus ditambah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Siti Hazar Tazkiyah sebagai penerima LHKP Scholarship dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan memandu acara ini hari ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Diawali dengan pembukaan, selanjutnya sambutan-sambutan. Setelah itu, kita akan menuju acara launching Polish Brief and diskusi buku, dan terakhir penutupan. Untuk acara yang pertama, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada Bapak David Effendi SIMA selaku Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah. Kepada Bapak David Effendi, waktu dan tempat saya persilakan. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Busro Mokodas, yang membidangi, ketua yang membidangi hukum, HAM, dan hikmah di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, para narasumber dari Komnas HAM, Amin, kemudian Bu Neng, Greenfed, Bang Azrul Tanjung, Ketua MLH, lalu ada Bang Boy dari Walhi Riau yang mengawal dan mendampingi warga Rempang Galang di dalam mendapatkan hak-haknya, di dalam memperjuangkan hak-hak politiknya. Kemudian tim penulis, Mas Farid, Mas Widi, ada Mas Hafiz, yang kemudian Mas Alfian dari Majelis Hukum HAM, juga tim penulis yang turun ke lapangan, Mas Usman Hamid yang membidangi advokasi, nanti juga akan memberikan pandangannya baik terkait penyempurnaan policy brief untuk diperkuat menjadi buku report yang lebih komprehensif nantinya. Planning kita akan menerbitkan terkait PSN, bukan hanya Rempang yang sudah kita terbitin policy brief, ada Wadas, ada juga terima kasih juga Komnas HAM yang sudah merilis hasil riset terkait PSN yang juga kami kutip temuan-temuan yang menarik. Baik, Bapak Ibu peserta LHKP, UPP di lingkungan PP Muhammadiyah, lalu LHKP di seluruh Indonesia, ada LHKP tersebar di 35 provinsi di PWM, lalu ada PDM 260 LHKP di tingkat PDM 160 atau 260 ya, cukup pesat perkembangannya, terutama Jatim, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Terima kasih yang dalam waktu dekat langsung bisa memastikan LHKP berdiri di seluruh PDM, dan masih banyak yang bergerak untuk pembentukan LHKP 1 tahun 2 tahun terakhir ini. Terima kasih. Baik, kegiatan ini sifatnya sebetulnya peluncuran dan diskusi publik yang diadakan secara blended, ya, secara hibrid, untuk mendapatkan masukan dan penguatan, karena saya melihat suasana kebatinan bangsa Indonesia memang sepertinya mungkin menggugat atau mempertanyakan PSN-PSN yang merupakan mega proyek besar ini. Ternyata ada banyak persoalan di lapangan yang selama ini ditutup. Semakin ditutup rapat, semakin banyak yang terbongkar, terutama juga perampasan tanah di dalamnya atau penguasaan tanah yang melibatkan aktor-aktor politik dan swasta, yang ini juga merupakan peristiwa yang disebut oleh tim penulis yang diterbitkan Obor, ya, tentang kehampaan hak sebagai fenomena kehampaan hak. Bagaimana mungkin laut dikapling, hutan, dan juga tanah-tanah pulau, pantai dikapling, itu sebetulnya adalah peristiwa menegasikan hak-hak warga yang selama ini memang hak itu lebih bersifat adat atau lebih bersifat sosial, ya. Kalau Mas Usman mungkin sosialis. Jadi bagaimana tanah dikelola secara sosial, secara adat, itu dikalahkan oleh skema-skema politik, oleh skema-skema formal, yang itu menjadi alat merepresi dan menjadikan perjuangan-perjuangan warga itu seperti perjuangan yang hampa hak, ya, atau perjuangan yang hampa karena tidak dibekali oleh posisi-posisi hukum yang memadai, sehingga lebih banyak kalah, jauh lebih banyak kalah atau gagal, atau perjuangannya itu macet, dan konsesi-konsesi yang juga diinginkan oleh para sebagian warga yang selama ini konflik dengan perkebunan sawit dan sebagainya, termasuk dengan PSN, memang sebagian juga berujung pada ganti rugi.
Kalau di Wadas ada temuan kita, ada istilah ganti untung yang dinarasikan oleh pemerintah. Walaupun secara umum sebetulnya tetap itu kerugian besar dalam jangka panjang. Jadi target dari agenda diskusi ini saya kira adalah mengajak partisipasi publik untuk mengevaluasi keberadaan PSN. Rempang hanya salah satunya, ada banyak fenomena penghancuran hak atau fenomena kehampaan hak di balik proyek-proyek strategis nasional. Yang paling baru ya soal pagar-pagar itu yang berdampak sistematis. Mager aja bermasalah ya, karena magernya itu laut, bukan mager yang nggak bergerak. Bukan, jadi magernya itu membahayakan Republik ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Nanti kita ingin mendapatkan insight, mendapatkan masukan yang akan dipandu Mas Edwin. Bagaimana PSN-PSN di berbagai lokasi ini mempunyai ruang, kembali dibuka ruang dialog. Dan ini menarik. Waktu Wadas meledak, PSN Bendungan Bener itu, Pak Busro, pada saat itu di agresi, saya sebut sebagai peristiwa agresi kedua ya, di bulan Februari 2021 ya. Itu agresi kedua. Kemudian Pak Busro menyampaikan agar dihentikan dulu PSN itu dan membuka ruang dialog. Nah, ini kan kurang diperhatikan oleh negara barangkali ya untuk mendialogkan kembali itu. Maka kita melihat kabinet baru ini, Merah Putih ini nampaknya punya ruang, ada dibuka ruang sedikit untuk mengevaluasi PSN. Nah, inilah ruang yang mungkin kesempatan bagi kekuatan masyarakat sipil. Kebetulan di Surabaya, warga bersama Muhammadiyah di kota Surabaya hari ini juga ke Jakarta, ketemu DPR, juga akan ke PP Muhammadiyah untuk menyampaikan persoalan PSN di Surabaya juga yang baru. Saya kira itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, mudah-mudahan nanti dengan keberadaan peserta dari berbagai wilayah, juga UPP, juga lembaga, NGO, saya kira kita bisa memulai mendiskusikan secara lebih bermakna, lebih partisipatif, bagaimana fenomena atau problem hak. Untuk kami lahir di sini dan belum kami jatuh di sini. Lagi pun ini hak kami, tanah air kami tidak mau. Satu jengkal pun kami tidak mau diundur dari tempat tanah lahir kami ini. Terus terang aja. Enggak jadi video, cuman PPT. Sebelum waktunya macam gimana? Ini kan habis jam 4.
kami menolak direlokasi, kami tak mau posisi yang ada di sini. Tentang masyarakat mendengarkan Presiden atau Polri, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Dirpam Badan Perusahaan, dan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP untuk mengawal proses tersebut. Para aparat ini bahkan dilengkapi dengan senjata yang sepanjang, pentungan dan gas air. Mereka mengalami sesak napas hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Bahkan salah satu warga kampung Pasir Panjang lihat 2 orang sama ini pingsan terus ibu kok ya bu negosiasi itu diduga mereka itu melakukan petugas sehingga ada yang sudah ditangkap tapi dia sedang melawan-lawan disitulah diduga sebagai mereka adalah orang-orang yang melawan petugas sehingga ditangkap mereka yang disebutkan adalah orang-orang. Peristiwa 7 September 2023 berakhir dengan penangkapan seorang orang masyarakat. Hal ini pun memicu penolakan publik dan mengundang solidaritas dari masyarakat lain. Aspirasi mereka terkait dengan masalah respan, termasuk juga Di depan pengadilan negeri Batam, sehari sebelum sidang, Hakim itu sudah tidak adil, tidak berpihak. Bayangkan, ketika kita minta tersangka mati, ada dengan punya, ada dengan peristiwa yang tidak nampak, ada kemudian kita tidak adil. Ya, orang punya tidak coba di sini serta ahli kan yang ada. Tadi dia sudah jelas sekali. karena kami rasa tuntutan jaksa penuntut umum tidak tepat bagi para terdakwa dan terlalu berat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat, tetapi hanya bermuat. coba diusik juga mereka secara naluri diterima kita masyarakat Indonesia dan rasa yang dulu ada kita pikir rasa empati. dari BP Batam untuk kegiatan pemeriksaan AMDAL PSN Rempang Ekonomi. Bagi kami apa yang dilakukan masyarakat Rempang hingga saat ini, posisi mereka yang mayoritasnya masih menyatakan menolak untuk digusur, menyatakan menolak investasi yang bakal menghancurkan pulau mereka, menghancurkan identitas mereka, merupakan sebuah kekuatan bagi kami untuk terus membersamai, menjadi satu bagian di keluarga masyarakat Rempang, ambil bagian sebagai keluarga untuk terus mendampingi mereka berjuang, mendapatkan hak atas identitas, mendapatkan legalitas penuh, daulat atas pulau dan seluruh kekayaan di pulau mereka. Kita masih tetap berkumpul bersama-sama. Kita tetap melakukan semangat satu kata. Kita tidak mau digusur.
melihatkan secara sosok bagaimana sosoknya sangat ambisius untuk mengejar investasi, mengejar pertumbuhan yang sebenarnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional kita, dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang sebenarnya mendorong yang kaya tetap kaya, lalu menggelincirkan tetesan kecil kepada masyarakat Pulau Rempang. Kita semua, khususnya kami di Warga Riau, ragu bahwa pemerintah saat ini akan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap investasi yang merusak, investasi yang menggusur, investasi yang tidak menghargai prinsip-prinsip HAM. Tapi ada sebuah harapan dan sebuah desakan kepada pemerintah saat ini agar berperilaku, agar melakukan tindakan-tindakan yang lebih arif, lebih konstitusional dan lebih ramah terhadap aspek HAM. Hal ini bisa dimulai dengan mengkoreksi proyek yang ada di Rempang, membatalkan seluruh proyek Rempang Ekosistem. Untuk acara selanjutnya, keynote speaker membangun Indonesia berkeadilan menuju kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Busyrul Muqaddas M.Hum. Kepada Bapak Dr. Busyrul Muqaddas, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Saya sebagai salah satu ketua pimpinan Muhammadiyah yang membidangi hukum asasi manusia dan hikmah atau politik keadaban. Dengan ini bersama dengan rekan-rekan di LHKP pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan yang lain-lain aktivis di kalangan dua unit pembantu pimpinan tadi. Pertama, menyampaikan syukur dan terima kasih atas kehadiran para hadirin yang ada di ruang ini maupun di layar Zoom, bersama dengan para narasumber yang sudah ada di depan ini, yang sudah kami undang dan memenuhi undangan kami dalam rangka untuk melakukan kewajiban moral akademik menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban, demokrasi, kemanusiaan, kebangsaan, dan sekaligus nilai-nilai yang menyangkut tentang misi pembebasan kemanusiaan menuju pemberadaban manusia, yang itu menjadi bagian penting dari keputusan Muktamar Muhammadiyah di Solo beberapa waktu yang lalu. Jadi kepada yang mengikuti di Zoom, kami menyampaikan terima kasih. Saya ingin menyampaikan beberapa poin singkat sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan acara ini adalah merupakan salah satu perwujudan komitmen Muhammadiyah yang riwayat ideologis gerakannya
sejak dahulu 112 tahun yang lalu, insya Allah sampai akhir zaman itu sudah resmi secara formal organisatorisnya itu untuk berkhidmat dalam rangka menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. 3 nilai penting yang saya kutip dari Muktamar Muhammadiyah di Solo yang lalu. Yang itu merupakan refleksi dari kepribadian Muhammadiyah yang sudah jelas teksnya dan aktualisasinya selama 1 abad lebih. Wajah Muhammadiyah yang seperti itu kita terus dinamisasi, kita pertegas dalam situasi apapun juga. Nah, dalam kasus Rempang misalnya, yang hanya merupakan salah satu contoh dari kasus-kasus tragedi kemanusiaan yang lain yang berada dalam payung PSN, Proyek Strategis Nasional, yang faktanya banyak kita jumpai, fakta sosialnya itu menjadi proyek sengsara nasional karena banyak korban yang menjadi korban kesengsaraan dari proyek ini. Rempang adalah salah satu contoh konkret yang tak terbantahkan dan tidak perlu dibantah oleh kewarasan akal siapapun juga. Ketika tim dari PP Muhammadiyah yang dibidani oleh LHKP, Majelis Hukum dan HAM, dan satu lagi lembaga badan hukum Advokasi Publik Muhammadiyah melakukan pembelaan di lapangan, baik di